Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai di dalam akademi. Begitu kelas selesai, Luke kemudian langsung mengenakan penyamaran dan terbang meninggalkan akademi. Tujuan Luke kali ini adalah menculik Aram Karla, dan Luke saat ini mengenakan penyamaran karena jika dia sampai ketahuan melakukan ini, pasti dia akan dihukum mati, meskipun dia adalah seorang kesatria suci sekalipun. Tetapi meskipun dengan resiko seperti itu, Luke masih harus tetap melakukan ini. Karena jika Luke membiarkannya, maka cepat atau lambat Luke pasti akan dijebak oleh iblis yang menyamar sebagai paus. Dan dalam situasi saat ini, mengamankan Aram Karla sebelum musuh bertindak adalah prioritas utama. Karena Aram Karla adalah kunci untuk membalikan keadaan. Kemudian, selama di perjalanan, Luke berpikir bahwa dia sekarang membutuhkan orang yang bisa menyamar sebagai dirinya untuk menggantikan Luke di saat-saat tertentu. Luke mulai menjadi sangat terkenal, dan karena itulah ada banyak orang yang mengawasi setiap pergerakan Luke, yang mana hal itu membuat pergerakan Luke menjadi terbatas. Sebagai contoh, jika Luke memiliki seseorang yang bisa menyamar sebagai dirinya di kelas, Luke pasti bisa berangkat ke tempat alam Karla sejak semalam. Tetapi meskipun begitu, menemukan seseorang yang bisa menggantikan Luke sangatlah sulit. Bahkan meskipun menggunakan make up, orang itu masih harus memiliki kemiripan tertentu dengan wajah dan bentuk tubuh Luke. Terlebih orang itu juga haruslah seorang penyihir. Dan juga di dalam dunia ini, sebagian besar penyihir adalah bangsawan, yang mana hal itu akan menyisakan sedikit kemungkinan saja untuk orang yang bersedia untuk menjadi pengganti Luke. Tetapi meskipun mencari pengganti akan menjadi sesuatu yang sangat sulit, namun Luke masih harus tetap melakukannya, supaya Luke bisa bergerak bebas lagi. Dan lalu setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Luke akhirnya sudah sampai di tempat suci, di mana Aram Karla berada. Tempat suci itu bernama Powell, yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak pada kerajaan terkecil di dunia. Selain informasi itu, kota Powell juga memiliki sebuah bangsal yang mengelilingi kota sebagai pengganti dinding benteng yang biasanya digunakan sebagai pelindung terluar. Meskipun tidak memiliki dinding benteng, namun kekuatan bangsal di kota ini bukanlah sebuah lelucon, karena bangsal ini memiliki kekuatan di atas kemampuan manusia. Bahkan orang-orang menyebut bangsal ini sebagai kekuatan Tuhan, yang juga bangsal ini dikatakan mampu membunuh monster atau iblis yang mencoba untuk menyentuhnya. Melihat bangsal dari jarak dekat, Luke kemudian mulai menggunakan mata tua HD-nya untuk menganalisa formula sihir pada bangsal itu. Selama lebih dari 10 tahun, Luke selama ini sudah mempelajari sebagian besar kode dan keteraturan-aturan dari formula sihir. Namun, meskipun begitu, Luke saat ini hanya bisa membaca sekitar 60% formula sihir saja pada bangsal itu. Sihir yang Luke selama ini tahu adalah sihir yang disesuaikan para dewa untuk digunakan manusia. Tetapi sihir pada bangsal ini adalah sihir yang murni digunakan oleh para dewa, yang mana dimensi formula sihirnya terdiri dari kode unik yang disusun dengan sangat kompleks. Melihat itu, Luke kemudian berpikir bahwa Luke mungkin bisa menunjukkan formula sihir ini untuk diteliti Claudia. Dan lalu setelah membaca bagian-bagian yang dapat Luke pahami, Luke akhirnya tahu bahwa ternyata bangsal pertahanan kota ini bisa membaca dan mengidentifikasi panjang gelombang sihir dari setiap individu yang lewat. Dengan kata lain, pengawas sistem pertahanan bisa melacak semua orang yang keluar masuk ke dalam kota. Dan karena Luke belum pernah memasuki kota ini sebelumnya, Luke pun tidak tahu apakah panjang gelombang sihirnya sudah tercatat di dalam kota atau belum. Mengingat Luke sudah pernah memasuki replika tempat suci yang berada di ibu kota kerajaan Alvan, yang mana hal itu memunculkan kemungkinan besar bahwa panjang gelombang sihir Luke mungkin sudah tercatat semenjak saat itu. Dan mempertimbangkan iblis yang menyamar sebagai paus sedang mencari Luke, maka akan menjadi masalah besar jika iblis itu sampai mengetahui bahwa Luke berada di kota ini.
Dan lalu berdasarkan 60% formula sihir yang berhasil Luke baca, Luke sebenarnya bisa membuat beberapa perubahan pada bangsal itu. Dan lalu menghancurkannya dari luar menggunakan senjata ilahi lengan ketiga milik Luke. Lengan ketiga milik Luke memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan Luke yakin bahwa Luke bisa menghancurkan bangsal ini jika Luke menggunakannya. Tetapi jika Luke melakukan itu, maka pertahanan di kota ini pasti akan rusak. Yang mana hal itu pasti akan menciptakan keributan besar dan membuat lawan Luke menjadi semakin waspada. Selain itu, jika penduduk dan para prajurit di kota ini dalam kondisi siaga tinggi akibat bangsal dihancurkan, hal itu nantinya malah akan membuat Luke menjadi kesusahan dalam mengamankan Aram Karla. Dan lalu setelah Luke menganalisa dan membuat beberapa asumsi, Luke akhirnya tahu bahwa meskipun pertahanan kota ini sangatlah hebat, namun sistem manajemen pertahanannya masih memiliki celah. Dan celah itu yaitu bangsal yang mengelilingi kota hanya membentang sekitar 20 km di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah. Pembuat sistem pertahanan ini mungkin mengira bahwa tidak akan ada makhluk hidup yang mampu melewati ketinggian 20 km. Bahkan untuk burung atau orang yang bisa menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kemampuan fisik, masihlah mustahil untuk melewati ketinggian bangsal. Tetapi hal itu tidaklah berlaku untuk Luke, karena Luke bisa menggunakan sihir angin dan kemampuan fisiknya untuk menciptakan fenomena seperti serangan Gangnir miliknya. Yang mana dengan tembakan sihir khusus Luke bisa mencapai ketinggian yang sangat tinggi dengan memanfaatkan efek pembalik gravitasi. Dan lalu dengan kontrol sihir yang sangat hati-hati, Luke kemudian terbang secara efisien dengan kecepatan 9,8 meter per detik dan langsung menuju ke arah langit. Yang mana hal itu nantinya akan membutuhkan waktu sekitar 1 menit saja hingga akhirnya Luke berada di ketinggian 20 km di atas tanah. Dan jika saja Luke sampai kehilangan kesadaran di tengah perjalanan ke atas langit, Luke pasti akan segera mati akibat terjatuh dan langsung menghantam tanah. Kemudian, di saat Luke sudah melewati bangsal pertahanan, Luke mulai menggunakan perlindungan dan dorongan angin untuk meredam kecepatan jatuhnya ketika Luke turun dari langit. Dengan perlahan, Luke mulai turun. Dan lalu, ketika Luke berada pada ketinggian di mana orang bisa melihatnya, Luke kemudian mengganti sihir perlindungan anginnya dengan sihir yang membiaskan cahaya. Yang mana, hal itu membuat orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa melihat Luke. Dan lalu, sesaat setelah Luke mencapai tanah, Luke kemudian berlari menuju ke arah gang kota sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari kedatangannya. Dan lalu setelah memastikan situasi sudah aman, Luke akhirnya mulai membaur dengan masyarakat kota dan pergi menuju ke arah katedral yang terletak di tengah kota. Dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Nevan, 1 jam lagi Aram Karla pasti akan berada di upacara pemurnian mingguan di pemandian besar katedral. Pemandian itu berisikan air suci untuk meningkatkan kekuatan para pendeta wanita, yang mana pada proses upacara itu tidak ada penjaga ataupun petugas yang menemani Aram Karla di sana. Dengan kata lain, itu akan menjadi kesempatan yang sangat sempurna untuk menculik Aram Karla. Luke bukanlah seorang penculik, tetapi untuk misi kali ini, Luke akan melakukan penculikan ini dengan sempurna. Dan lalu setelah beberapa saat, Luke akhirnya sudah mencapai wilayah katedral. Dan tidak seperti di perbatasan kota, tidak ada bangsal pertahanan yang didirikan di dalam katedral. Tetapi meskipun begitu, Luke masih menggunakan mata tua HD-nya untuk terus waspada dengan adanya jebakan sihir ataupun jebakan fisik. Dan karena tempat di mana Aram Karla akan berada adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh biarawati, Luke akhirnya terpaksa untuk menggunakan penyamaran sebagai seorang perempuan yang memakai pakaian biarawati serta topi tipis yang dilengkapi dengan cadar. Terlebih dengan wajah yang disembunyikan, penyamaran Luke akan menjadi sangat sulit untuk dibongkar oleh orang lain. Dan kemudian Luke terus berjalan menuju ke pemandian besar menggunakan denah lokasi katedral yang telah diberikan oleh Nevan sebelumnya. Tetapi di saat Luke berjalan di area katedral, Luke kemudian bertemu dengan seorang pria di sana. Padahal tempat di mana Luke saat ini berada adalah tempat di mana laki-laki tidak diizinkan untuk masuk. Setelah melihat cara berpakaian pria itu, Luke yakin bahwa pria kecil yang dilihatnya adalah seorang pendeta dengan pangkat tinggi. Dan pria itu tiba-tiba mendatangi Luke dan menyuruh Luke untuk melihat ke arahnya. Luke sempat khawatir bahwa penyamarannya telah terbongkar. Tetapi di saat cadar Luke dibuka, pria itu hanya mengatakan bahwa meskipun Luke cantik, namun Luke masihlah kurang muda. Dan kemudian setelah mengatakan itu, pria itu pun akhirnya pergi. Melihat perilaku itu, Luke kemudian menyadari bahwa nampaknya Aramisme sudah dinodai oleh dunia sekuler, yang mana hal itu dibuktikan oleh tatapan bernafsu yang diberikan oleh pria sebelumnya. Dan Luke juga yakin bahwa pria itu datang ke sini setiap hari hanya untuk bermain dengan para biarawati.
Nampaknya adanya iblis di dalam Aramisme telah benar-benar mempengaruhi jalannya agama ini, yang membuat agama ini mulai mengumpulkan uang dan juga kekuasaan. Yang pada umumnya kedua hal tersebut adalah faktor yang merusak orang dan juga menarik banyak orang-orang yang korup. Dan sejauh yang Luke tahu, semakin besar agama maka akan semakin muncul sikap keserakahan. Dan Luke sudah berkali-kali melihat kejadian seperti ini di kehidupan lamanya. Kemudian setelah berpisah dengan pria sebelumnya, Luke kemudian langsung pergi ke pemandian besar katedral. Dan Luke lalu langsung bersembunyi di atas langit-langit pemandian sambil menunggu kedatangan dari Aram Karla. Dan lalu tak lama setelah menunggu kemunculan Aram Karla, ada seorang wanita berambut dan kulit putih yang memasuki pemandian tanpa adanya pengawal. Dan tentu saja orang yang masuk itu adalah Aram Karla. Melihat itu, Luke kemudian perlahan mengatur nafas serta secara sembunyi-sembunyi bergerak pada titik buta Aram Karla. Dan sesudah peluang terbuka, Luke kemudian langsung mendekap Aram Karla dari belakang sambil menutup mulutnya menggunakan tangan kanan. Dan Luke melakukan hal ini supaya Aram Karla tidak berteriak ketika melihat Luke yang muncul tiba-tiba di dalam pemandian. Sementara Aram Karla mencoba memberontak, Luke kemudian bervisi kepadanya bahwa dia adalah Luke tua HD dan dia datang ke sini karena Putri Varina mengirimnya untuk membantu Aram Karla. Dan dalam kondisi saat ini, Luke lebih memilih menggunakan alasan perintah Putri Varina daripada Nevan. Karena di saat Nevan mendekati Aram Karla, Nevan menggunakan identitas sebagai Putri Varina. Dan lalu sesaat setelah mendengarkan bisikan Luke, Aram Karla menjadi lebih tenang. Dan Luke perlahan juga mulai melepaskan dekapan dan juga bungkamannya. Menanggapi kedatangan Luke, Aram Karla kemudian berterima kasih kepada Luke karena sudah datang untuk membantu dirinya. Tetapi Luke kemudian menyuruhnya untuk melakukan hal itu nanti saja. Dan untuk sekarang, Luke menyuruh Aram Karla untuk menulis pesan di dinding bahwa Dewi telah mengundangnya untuk datang ke dunia para dewi. Dan dia untuk sementara waktu akan berada di sana. Mendengar itu, Aram Karla nampak terlihat bingung. Tetapi Luke kemudian menjelaskan bahwa Luke menyuruhnya melakukan itu supaya orang-orang tidak panik jika Aram Karla tiba-tiba menghilang. Karena para biarawati pasti akan lebih percaya dengan alasan itu dibandingkan dengan alasan lain. Dan lalu setelah Aram Karla paham dan menulis pesan itu, Luke kemudian menyuruh Aram Karla supaya berpegangan erat kepadanya. Dan kemudian dengan sihir angin, Luke kemudian menggunakan sihir anginnya untuk melayang di atas langit-langit katedral. Dan tanpa diduga, wig yang dipakai Aram Karla hampir saja terjatuh. Dan juga ternyata warna kulit putih milik Aram Karla adalah palsu. Tetapi meskipun begitu, entah mengapa Luke bisa mencium adanya aroma Dewi pada tubuh Aram Karla. Meskipun Luke cukup terganggu dengan hal itu, tetapi Luke memutuskan untuk membahas hal itu di saat mereka sudah aman. Dan Luke lalu membawa Aram Karla pergi menggunakan jalur langit-langit dan pintu rahasia yang sudah Luke siapkan sebelumnya. Dan kemudian setelah beberapa waktu, Luke dan Aram Karla akhirnya sudah sampai di sebuah rumah di kota Tanah Suci. Rumah ini adalah rumah milik Luke yang Luke beli menggunakan kekuatan Orna. Tidak hanya rumah ini saja, Luke sebenarnya sudah membeli beberapa rumah di setiap kota besar yang akan digunakannya sebagai tempat bersembunyi. Dan lalu setelah memasuki rumah, Luke kemudian menyuguhkan teh herbal untuk menenangkan Aram Karla. Dan mereka berdua akhirnya memulai percakapan mereka. Hal pertama yang mereka bahas adalah rambut palsu dan warna kulit milik Aram Karla. Sebenarnya, Aram Karla memiliki warna rambut merah dan juga warna kulit yang sama dengan manusia pada umumnya. Tetapi sebagai perantara pendengar suara Dewi, Aram Karla diharuskan untuk memiliki semua aspek penampilan yang menyerupai Dewi, yaitu warna rambut dan juga warna kulit milik Dewi. Dan Aram Karla bisa melakukan itu dengan cara menggunakan wig dan juga mengecat warna kulit tubuhnya. Dan karena hal inilah, Aram Karla selalu sendirian ketika berada di pemandian, karena hanya ada beberapa orang saja termasuk Paus yang mengetahui hal ini. Dan alasan Aram Karla bersedia melakukan ini karena jika dia melakukan hal ini, dia akan dibiarkan untuk menjalani kehidupan yang baik. Di dunia ini sudah menjadi hal yang wajar bagi orang yang memiliki pangkat tinggi selalu ditemani oleh pelayan mereka. Bahkan ketika mereka mandi sekalipun, mereka akan tetap ditemani. Tetapi setelah mendengar penjelasan Aram Karla, Luke akhirnya mengetahui alasan mengapa orang sepenting Aram Karla tidak mendapatkan seorang penjaga yang akan selalu berada di sisi Aram Karla. Dan juga jika dilihat dari perkataan dan sikap Aram Karla nampaknya sejak awal bukanlah berasal dari keluarga bangsawan. Dan kemungkinan dia bisa berada di posisi sekarang hanya karena dia bisa mendengarkan suara Dewi.
Dan lalu setelah mendengar penjelasan itu, Luke kemudian memulai pertanyaan keduanya, yaitu tentang alasan utama mengapa Aram Karla sampai meminta bantuan ke Luke, dan juga bagaimana Aram Karla bisa mengetahui bahwa paus gereja adalah seorang iblis. Dan Luke menanyakan ini karena berdasarkan informasi yang diberikan oleh Putri Fatima, Aram Karla sudah mengkonfirmasi kepadanya bahwa paus gereja adalah seorang iblis. Jika saja Aram Karla memiliki kemampuan bisa mendeteksi ras iblis yang meniru manusia, hal itu akan mempersingkat penjelasan cerita. Tetapi jika dia tidak memiliki kemampuan itu berarti iblis yang menjadi paus memiliki kemampuan menyembunyikan diri yang sangat luar biasa. Mengingat iblis itu bisa menyusup ke dalam perkumpulan yang diisi oleh para pendeta berperingkat tinggi di dunia. Dan lalu sesaat setelah mendengar pertanyaan Luke, Aram Karla kemudian mengatakan bahwa di masa lalu Dewi telah meminjam tubuhnya untuk berbicara dengan paus gereja yang merupakan ras iblis. Dan di saat pembicaraan itu terjadi, kesadaran Aram Karla masihlah ada, dan Aram Karla masih mengingat setiap percakapan pada kejadian itu. Mendengar itu, Luke pun langsung terdiam, karena Luke tidak menyangka bahwa Dewi akan berbicara dengan ras iblis, yang mana hal ini kemudian membuat Luke merasakan sebuah firasat buruk tentang hal ini. Tujuan Dewi adalah melestarikan dunia. Dan jika informasi yang selama ini Luke kumpulkan benar, itu berarti ras iblis hanyalah musuh manusia. Tetapi di sisi lain, ras iblis bukanlah musuh dari dunia ini. Dan juga selain itu, ada kemungkinan bahwa Dewi mungkin bersekongkol dengan para ras iblis. Dan lalu setelah memikirkan itu, Luke kemudian menyuruh Aram Karla untuk memberitahunya tentang isi percakapan antara Dewi dengan ras iblis itu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.